Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah anak-anak, puji syukur kepada Allah, kita semuanya pada kesempatan ini dapat bertemu kembali dalam agenda pembelajaran PKN setelah kemarin kita membahas beberapa hal. Baik anak sekalian, sama-sama kita mulai pembelajaran pada kali ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak sekalian, SMP Ideal Quwah. Khalid bin Walid. Luar biasa. Yang tidak hadir siapa aja sekarang? Rafa sama Diego. Rafa kenapa? Oh iya. Tadi udah pakai seragam Rafa itu ya pagi-pagi. Diego juga sakit ya. Baik. Tolong cek kebersihan di sekitarnya, buang sampah yang memang terlihat ada sampah. Itu tuh di pinggir Guntur, punten Guntur. Sebelah kanan Guntur tuh sampah. Kertas? Itu Gun? Oh iya. Bajunya yang belum rapi dirapikan. Berarti Diego sama Rafa ya sakit. Anak-anak, insya Allah kita belajar PKN, dan sebelumnya biar lebih semangat kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Suaranya masuk, sip. Kelas Khalid bin Walid, norma dalam kehidupan di masyarakat. Set. Satu Nusa Satu Bangsa. Menyanyikan lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa. Baik, silakan berdiri. Bismillah. Satu Nusa Satu Bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Pusaka Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silahkan duduk kembali. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa menambah rasa cinta kita kepada negeri ini. Baik, masih ingatkan apa yang telah kalian pelajari pekan sebelumnya? Sebutkan macam-macam norma, Cung. Jul Fikar. Norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma Betul. Ada yang mau mengulang lagi? Elga? Norma agama, hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan. Bagus buat Elga dan Jul. Bagus, Masya Allah. Betul, itu adalah macam-macam norma. Oke, apa yang akan kita pelajari hari ini?
Materi pokoknya adalah arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Buka bukunya halaman 48. Mana bukunya? Tolong dibawa bukunya. Sok yang belum, bukunya yang ditinggal di tas ambil. Iya, ambil. Di sana di buku Kemendikbud itu adalah 48 ya, Coba lihat. 46. Oke, sebelum pembelajaran, sebutkan norma yang mengatur di sekolah atau di asrama. Norma hukum. Apa lagi? Norma agama. Apa lagi? Kesopanan dan kesusilaan. Norma yang di sekolah dan asrama semuanya berlaku ya. Sebutkan apa penyebab terjadinya pelanggaran norma di sekolah atau asrama? Apa Habibi? Tidak melaksanakan piket. Betul. Tidak mengerjakan tugas. Betul. Oh, betul sekali. Kalau seandainya ada anak yang mengambil makanan di kantin, itu melanggar norma apa? Tanpa ada aturannya ya. Kalau seandainya ada anak yang tidak menyapa guru, kesopanan. Oke. Kenapa norma hukum begitu penting dalam kehidupan di masyarakat? Supaya tidak terjadi kekacauan. Nanti lebih jauhnya dianalisis sama kalian. Oke, lanjut. Pembelajaran pada kali ini saya ingin menyampaikan dan mengulang kembali. Jadi yang pertama adalah kalian harus menganalisis terkait pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Nanti dibagi kelompok. Kemudian yang kedua adalah ini yang ketiga. Yang kedua adalah yang satu apa? Terlalu cepat. Yang satu mengidentifikasi, mengumpulkan informasi pelaksanaan norma di lingkungan sendiri. Sudah paham ya? Oke. Yang kedua adalah menganalisis terkait pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa norma hukum penting? Nah, nanti kalian coba dianalisis, kemudian dijawab, diisi di LKPD. Yang ketiga adalah menyajikan, mempresentasikan analisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Pada kesempatan ini kalian wajib, pokoknya hari ini harus mempresentasikan. Siap? Siap? Oke, nanti presentasikan ya. Nanti kalian akan mengamati gambar video yang akan ditayangkan, kemudian dibuat kelompok. Kelompoknya kelompok yang sebelumnya. Jadi ya, kemarin sebelumnya kan sudah dihitung sampai dengan 4. Berarti yang tidak masuk sekarang 2 orang ya. Oke. Kemudian menyelidiki LKPD, dikasih LKPD, diselidiki. Kemudian nanti disajikan. Nanti sama Pak Bakti, kalau ada yang kurang tepat ataupun kurang pas dalam menyampaikan hasil analisisnya, Ustaz akan meluruskan ini kurang tepat. Paham tuh? Contoh gini, kalian menyampaikan bahwa kalau seandainya anak-anak tidak jujur, berarti itu melanggar norma hukum. Tepat atau tidak? Kalau seandainya ada anak yang tidak jujur, berarti dia telah melanggar norma hukum. Tepat atau tidak? Tidak. Nah, tepat atau tidak? Tidak. Tepatnya apa? Kesusilaan, betul bilang. Tepatnya adalah melanggar norma kesusilaan. Nah, itu namanya meluruskan kalau kalian nanti ada yang kurang tepat. Penilaiannya, penilaian sikap, pengetahuan di LKPD itu, kemudian penilaian keterampilan. Nanti kalian menyajikan di depan, Pak Bakti akan melihat nanti aktif tidak semuanya. Makanya oleh ketua nanti diberikan tugas masing-masing biar aktif, kelihatan nanti Pak Bakti nilai. Lanjut. Amati video berikut ini. Kids, ada 4 macam norma dan contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang tidak. Norma sendiri digunakan sebagai panduan, tatanan, dan yang sesuai. Jika ini tidak harmonis
sanksinya. Dia meninggal dunia atau akhirat. Melanggar norma agama di dunia akan menyesal hati dan nyaman dan ramah hidup. Norma kesusilaan. Untuk yang belum tahu, norma kesusilaan berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Selain itu, norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan buruk berdasarkan kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Contoh dari norma kesusilaan antara lain selalu berkata jujur, Mengembalikan dompet yang temukan di jalan pemiliknya, mengerjakan ujian sekolah dengan jujur. So, sekalian lihat contoh-contohnya. Di ya, Habibie itu yang nomor hukum, coba perhatikan. dikucilkan dari masyarakat. Norma kesopanan. Norma kesopanan ialah norma yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan berkaitan dengan sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Norma yang satu ini muncul karena kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Contoh norma kesopanan antara lain penggunaan pakaian yang layak dan sopan, menjaga tutur kata, bertamu dengan Baterai. Cas. Itu norma kesopanan ya. nanti sopan, gak mudah sembarangan, dan memotong pembicaraan orang lain. Jika melanggar, bisa mendapat sanksi sesuai adat dan tradisi yang diberlakukan atau dikucilkan dalam lingkungan. Norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat. Norma yang satu ini dibuat oleh badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Contoh norma hukum antara lain wajib membayar pajak, gak melakukan tindak korupsi, gak berbuat kejahatan, mentaati peraturan lalu lintas. Seseorang yang melanggar akan mendapatkan hukuman seperti denda atau bahkan hukuman penjara. Nah, itu Ya. tadi macam norma dan contoh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung aja. Tadi sudah paham tadi ya, norma kesusilaan, hukum, norma adat, dan norma agama. Kalau norma agama apa sanksinya? Berdosa, merasa menyesal, nanti di akhirat masuk neraka, itu adalah norma agama. Oke, baik. Lihat gambar berikut ini. Ini gambar apa? Umat Islam sedang sholat. Ini termasuk norma agama. Lanjut. Ini siapa? Coba lihat. Dua orang anak melewati orang tua dengan sopan dan ramah. Itu norma apa? Kesopanan. Sopan ya. Nah, kalau seandainya ada yang melanggar norma kesopanan, apa sanksinya? Dikucilkan. Contoh gini, itu enggak sopan. Nanti orang tua itu akan marah. Anak tersebut mungkin akan ditegurnya, ataupun anak tersebut mungkin akan bilang orang tua tersebut, anak si Pak Anu itu gak sopan banget katanya gitu. Ya. Oke, lanjut. Ini sedang ngerjain ujian. Ada yang nyontek, ada yang tidak nyontek. Norma apa kira-kira? Silaan. Baik. Ini norma kendaraan yang mentaati aturan lalu lintas. Ada undang-undang yang dibuat oleh negara. Kalau dilanggar berarti itu melanggar norma hukum. Oke, kalau di sekolah ada aturan sekolah, tata tertib sekolah. Di asrama ada aturan asrama, tata tertib asrama. Di masyarakat juga ada sama aturan-aturan sederhana di masyarakat. Apakah yang dilakukan oleh anak gadis tersebut? Tidak sopan, kakinya naik karena kepala orang dewasa. Tidak sopan, berarti melanggar norma kesopanan. Lanjut. Sedang apakah mereka? Sedang ujian. Ada Elga di sana sedang ujian sama Pak Ujan.
Yang rambutnya pirang itu sedang apa? Berarti dia melanggar norma apa? Norma kesusilaan. Oke, lanjut. Seorang polisi menangkap pencuri. Pencuri tersebut telah melanggar norma hukum karena memang ada dalam undang-undang pidana tidak perbolehkan untuk mengambil hak atau milik orang lain. Kalau seandainya ada yang mengambil, dia mencuri. Oke. Informasinya yang tadi ya, sekalian kalian menggali informasi yang tadi. Sudah paham? Oke. Kelompok lagi. Habibi maju ke depan, Habibi, Hanif sama Paujan dan Jul. Oke, sesuai dengan kelompok kemarin, selesaikan tugasnya. Itu siapa? Habibi udah? Jul? Ini Paujan. Nah, ini Habibi. Oke, yang Habibi di depan, Jul di belakang, Paujan di sini, Hanif di belakang. Sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan sebelumnya, silahkan bergabung dengan kelompok masing-masing. Selesaikan tugas LKPD-nya. Dan Ustaz nanti akan menyampaikan kembali menjelaskan terkait dengan pembuatan LKPD tersebut. Leaders? Leaders? Sok duduk dulu, habis duduk nanti perhatikan ke depan. Oke, lihat LKPD-nya. Di sana ada di LKPD-nya. Tolong perhatikan. Ustaz mau ulang kembali menjelaskan terkait dengan pengisian LKPD. Tolong perhatikan ke depan. Leaders, perhatikan ke depan. Coba lihat. Ini yang Faujan itu sudah jelas menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Faujan, mana Faujan? Faujan. Yang kedua Zul, kelompok 2 Zul. Zul menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Oke Zul ya. Hanif di asrama. Ini Habibi luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke ya. Di LKPD yang pertama amati gambar, kan ada gambar. Ini ada yang nanya terus. Pak Bakti menjelaskan ulang. Amati dulu gambar yang tadi, padahal gambar yang sudah ditampilkan. Dari sekian gambar itu sebutkan normanya, kemudian aktivitasnya apa, ya. Oke. Kemudian yang kedua, nah ini yang keduanya. Yang keduanya identifikasi yang ini ya. Ini nanya terus identifikasi tuh. Cari perilaku yang mentaati dan melanggar norma hukum sesuai tugas kelompok masing-masing. Paham ya? Oke, yang belum terisi diisi itu. Kemudian mengumpulkan data, cari informasi dari sumber lainnya terkait pentingnya norma hukum. Bisa wawancara, kalau belum selesai berarti wawancara ulang kembali. Ya. Nanti dijelaskan terkait dengan bagaimana pedoman cara mewawancarai, hal-hal penting yang harus ditanyanya. Kemudian membuat laporan analisis, buat kesimpulan dari poin-poin di atas, dari pengamatan gambar, identifikasi data dari sumber lainnya. Apa kesimpulan akhirnya terkait dengan kenapa begitu pentingnya norma harus diterapkan baik di sekolah, di asrama, masyarakat atau bernegara. Paham tuh? Yang terakhir menjanjikan presentasi, ada di bawahnya. Menyajikan presentasi itu seperti yang Pak Batri tadi sampaikan, itu kan akan dinilai nilai keterampilan. Makanya nanti semuanya harus berbagi tugas menjelaskan sehingga ternilai semuanya. MC siapa ditunjuk ya. Kemudian yang menjelaskan nanti tinggal bagi-bagi saja. Kan ada 3 yang harus disampaikan, nanti tinggal dijelaskan saja. Paham tuh? Ini yang wawancara diulang lagi. Simbada, adik Simba. Apa norma apa yang berlaku di sekolah? Kemarin sudah ada yang wawancara. Norma apa yang berlaku di sekolah? Norma hukum berlaku, norma adat berlaku, norma kesusilaan, norma agama berlaku. Di manakah ruang lingkup aturan norma tersebut berlaku?
Kapan? Mulai dan sampai kapankah aturan norma tersebut diberlakukan? Betul. Siapa? Nah, si-nya siapa? Siapakah yang membuat norma aturan tersebut? Mengapa? Mengapakah sekolah, lingkungan, masyarakat membutuhkan norma? Kenapa norma penting diberlakukan di lingkungan, sekolah, asrama, warga negara, ke masyarakat? Baik, betul. Bagaimana sanksi yang diterima jika ada salah seorang yang melanggar aturan norma tersebut? Oke, cari informasi terkait dengan hal tersebut. Ada ditanyakan? Bab ini dulu? Oke ya? Oke, lanjut. Selanjutnya silahkan kalian mulai dari sekarang selesaikan LKPD yang ditugaskan. 3 poin yang harus diisi tersebut, dari mulai identifikasi, yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga membuat kesimpulan analisisnya. Fahim tuh? Silahkan kerjakan, bereskan, selesaikan. Gimana? Tip X boleh, silahkan. Ustaz kasih waktu sampai dengan jam 1.55 ya. 1.55. Leaders. Sampai dengan jam 2 kurang Jam 2 kurang 10. 2 kurang 14 kurang 10 sudah harus selesai. 15 menit harus selesai. Ya, sok. Kalau ada yang mau keluar wawancara silahkan, tapi secepatnya. Apa? So, kalau ada yang mau menguatkan argumen yang belum selesai silahkan diselesaikan. Tinggal yang mana? Nih, habis itu, tinggal kesimpulan dong. Tinggal. Ini ntar MC itu bareng sama ini mempresentasikan. MC itu pembawa acara. Nanti kata MC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya dari kelompok Khalid. Kelompok apa namanya? Akbar. Kelompok Ammar ingin menyampaikan presentasi terkait dengan hasil analisis kami. Ini nanti yang akan menyampaikan, insya Allah, yang identifikasi akan disampaikan oleh Hanif, yang itu akan disampaikan oleh Antum, yang itu sama kita. Selesai semuanya, dapat ya? Nanti udah selesai semuanya, nanti tutup oleh MC kembali. Jadi 3 orang Udah selesai semuanya? Udah kesimpulan dong. Sok. Enggak, presentasi. Ini kan ada 3. Ini yang terakhir. Ini biasa sama ketua biasanya. Ya. Semuanya sampai ini kan Sampai kesimpulan. sampai kesimpulan. Apalagi itu yang paling penting kesimpulannya, kesimpulan analisis. Itu yang penting. Jadi kesimpulan analisis kenapa norma penting diberlakukan di asrama. Kelompok maju ke Ustaz. Iya, maju ke depan. Oke. Siap, sama-sama. Jul, kumaha Jul? Kesimpulannya Ustaz. Udah. MC-nya mana? MC. Semuanya harus tampil ke depan biar bisa dinilai semuanya. Nanti kata MC itu, perkenalkan kelompok saya akan menyampaikan perkenalkan kelompok saya, namanya apa? Saya akan menyampaikan hasil analisis terkait dengan begitu pentingnya norma berlaku di masyarakat. Yang pertama akan disampaikan oleh siapa? Yang ketiga kan ada 3. Pas ya? Oke, ada yang pertanyaan nggak? Nanti nggak tentu nanti yang ke depan kelompok 1. Nanti lihat aja siapa yang paling pertama ya. Babi, MC-nya siapa, Bi?
Enggak? Udah paham enggak jadi MC seperti apa? Insya Allah. Nah, sama Ega nanti perkenalkan kelompok, akan menyampaikan ini. Nanti yang ini kan sampaikan sama siapa? Ini sama siapa? Kan ada 3. Ada 3 kan? Oh. Ini sama siapa sampaikannya nanti? Pas presentasinya. Ini biar kebagian semuanya. Ini sama antum. Ini yang kedua sama antum. Ini yang ketiga sama Habibi. Ya. Jauh lah. Jadi yang kedua ini tulis dulu atau biar nanti yang menjelaskan bisa membaca menjelaskan. MC-nya siapa nak? Bilang tahu jadi MC seperti apa? Perkenalkan kelompok saya, namanya? Kasih nama kelompok. Namanya kelompok apa? Askar tuh, apa? Nah, sok kasih nama. Kelompok apa? Kelompok Guntur. Saya akan menyampaikan, mempresentasikan hasil analisis kelompok kami terkait dengan begitu pentingnya norma dalam kehidupan sekolah, gitu ya. Tinggal dibagi 1, 2, 3, 4. Ini 5 orang ya. Iya kan? Nanti ini mau disampaikan sama siapa nanti presentasinya? Nih, ini aku Ada 3 bentar. yang gambar. Ini sama siapa nih? Rasya. Ini Rasya. Ini Askar sama Rais. Ini Yang ini MC bukan? bukan. Ini kan yang disalin semuanya. Bukan MC. Maksudnya siapa nanti? Antum Semuanya. Bisa bagi 2 sama Rais. Ya udah. Kan ini siapa? Rasya. Rasya, ini Askar. Nah, ini bisa antum sama Rais berdua. Ya, disampaikan biar semuanya bisa dinilai semuanya. Contoh menjelaskannya yang ini gimana? Dibaca aja yang ininya. Oh, dibaca doang. Nah, kalau mampu menjelaskan sambil dengan dijelaskan. Berarti ini tuh ngejelasin dari gambar Ini sampai ke sini. disalin lagi, ini kan ke sini. Tinggal disalin kan, tinggal dibaca nanti pas presentasinya. Ya. Ini sama antum sama Rais berdua. Ya, sok. Nah, 10 menit lagi, sok. Waktunya cepet banget. Nanti presentasinya sampai dengan jam 1 pas jam 2 pas presentasinya. Itu lebih baik. Bisa. Punten. Coret. Ini punya siapa? Kosong ya? Gak ada? Oh iya. Bentar.
Jul, pinjam pulpen dong. Bukan. Ini aja. Gak apa-apa. Ya. MC-nya mas panjang atau pendek? Apanya? MC. Apanya? Kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur. Oh, kreatif aja gimana Wildan? Itu udah? Udah? Ini kan nomor 5-nya harus ditulis lagi, ini yang sampai bawah. Sininya Kesimpulannya yang mana? ini yang kamu Oh, nggak muat. Coba sini. nomor 5 itu kata Pak Ujan kesimpulannya ditulis lagi dari atas wawancara ini sampai bawah. Jadi karena nggak muat boleh dibaca enggak? Dari Boleh sini lah. aja. Udah selesai ini ya? Oh, nggak mau di sini. Ya, cukup dan Nah, nggak apa-apa. Tapi ini kalau ini kesimpulan akhir ini sih, kesimpulannya terkait dengan harus merinci di asrama sekolah. di lingkungan sekolah. Pentingnya pelaksanaan norma hukum di lingkungan sekolah. 1, 2. Mana wawancara? Oke, ini Jadi tulis jawabannya langsung kan. kan sini. Ini contoh untuk mengikat supaya disiplin, di sini untuk tertib, ini untuk supaya tidak terjadi kekacauan gitu. Ngerti? Itu aja. Nah, leaders. Ayo siap? Sudah selesai, sajikan. Ya. Kelompok 1, Bojan siap? Kelompok 2, Jul Fikar siap? Harus siap kayaknya, siap. Oh, mantap. Sip.
Kelompok 3 Hanif. Siap? Harus siap. Apapun yang terjadi harus siap. Habibi? Siap. Oke, leaders. Sudah disediakan kursi di depan, ada 4 kursi. Nah ini siapa ini teh? Lupa lagi. Siapa? Ajril. Ke pinggir itu siapa? Panca. Kagigiran Panca. Atau ke pinggiran itu siapa tuh? Elga. Nah gitu. Oke. Ngadep sini, Paujan. Ngadep sini sama Guntur. Perhatikan nanti yang presentasi pertama. Sekarang itu tanggal berapa? Tanggal berapa? 1 bulan. Leaders. Sekarang tanggal berapa? Bulan apa? Siapa yang lahir tanggal 1 bulan November? Siapa yang lahir di bulan November? Guntur lahir di bulan November. Guntur lahir bulan November tanggal berapa? 16. Hanif tanggal berapa? 13. Antum tanggal 16. Hanif tanggal 13. Berarti Hanif yang kelompok Hanif maju ke depan untuk presentasi. Kasih tepuk tangan buat kelompok Hanif. Iya, semuanya diatur oleh MC. Nanti Hanif, kelompok Hanif menunjuk siapa yang presentasi yang keduanya, oke? Gimana Pak Ujan? Hah? Yang mana? Sini atau sini? Astagfirullah. Ayo sini. Ngadep sana nih, bentar nih, bacain aja. Kata Gasya tentang kedisiplinan maksudnya. Hah? Kata Gasya ini tentang kedisiplinan maksudnya gimana? Pentingnya pelaksanaan norma hukum di lingkungan sekolah. Pentingnya untuk menjadi disiplin. Ini ada. Untuk mengikat agar disiplin. Disiplin. Untuk mengikat siswa supaya mereka disiplin. Ada berapa? Hah? Nyarinya berapa? Misalnya yang pertama itu. Yang kedua, contoh membuat sekolah bisa menjadi lebih tertib. Yang ketiga, supaya tidak terjadi kekacauan di sekolah. Oh, begitu. Udah. Berapa? Hah? Udah 3. 3 dong. Hah. Yang tadi. Makasih ya, Ustaz. So, silakan. Semuanya ini ya, Ustaz nilai ya. Ini siapa? Disebutin namanya ya. Oke, MC silakan ngomong. Gian, Nova, Hanif, ayo, mangga silakan dimulai. Nova, Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Akmal akan menyampaikan hasil analisis kami. Mari kita simak. Yang pertama akan dibacakan oleh Daniel. Sip gitu. Bagus. Saya akan mengidentifikasi perilaku-perilaku di lingkungan sekitar sekolah dan asrama. Contoh perbuatan yang melanggar norma: tidak menjalankan piket, bergadang, tidak disiplin, merusak fasilitas, tidak menjalankan peraturan asrama, dan contoh tidak melanggar norma: menjalankan piket, tidur tepat waktu, disiplin, menjaga fasilitas, dan menjalankan peraturan asrama. Terima kasih pada kajian yang selanjutnya dibacakan oleh pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helga dan ini di samping saya ada Panca dan di samping Panca ada Adil, di samping Adil ada Habibi. Di sini
Kelompok kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan norma tentang norma. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita langsung masuk ke presentasi yang pertama. Kepada anak baca, waktu tempat dipersilakan. Yes. Mantap Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan mengidentifikasi perilaku-perilaku di lingkungan berbangsa dan negara. Perbuatan yang melanggar: 1. Mengambil uang rakyat atau korupsi akan sanksi berupa penjara atau hukuman mati. 2. Mencuri ikan di lautan negara lain, sanksi berupa kapal selama 3 kata. Kesimpulannya, jadi dengan adanya norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, kehidupan akan menjadi tertib, aman dan damai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak Habibie yang telah Julfiqar. Sanksi apa yang diberikan ketika seseorang itu melanggar norma itu? melanggar apa? Melanggar peraturan. Itu sanksinya ada 2, ada sanksi rendah dan sanksi berat. Sanksi rendah contohnya bisa didenda karena ditilang atau tidak memakai helm ketika berkendara. Kalau sanksi berat kayak dipenjara seumur hidup, contohnya membunuh orang, menganiaya anak di bawah umur. Ya, betul. Terima kasih Jul. Ada Ketiga, membuang sampah sembarangan. Yang keempat, itu berdiri dan yang kelima memiliki kegaduhan di masyarakat. Kegiatan yang tidak melanggar adalah 1. Memiliki ide bakti. Yang kedua, memiliki kegiatan kosmetik. Satu yang membuat kegiatan di lingkungan Joko masyarakat Joko adat dan masyarakat itu sendiri. Mengapa ada satu pihak untuk mengatur kehidupan masyarakat? Bagaimana sanksi jika melanggar aturan lingkungan masyarakat? Tergantung aturan yang dilakukan, misalnya dikucilkan meja, dijauhi keluarga, bahkan bisa berurusan dengan hukuman bukan. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda India dan edukasi dunia berbagi sampainya oleh Anda India dan tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Anda untuk apakah ada yang ingin ditanyakan? Cung, Hanif mau nanya? Habibie nanya lagi, sok Habibie. Evaluasi. Kasih tepuk tangan dan bagus buat diri kalian masing-masing. Baik, Ustaz sampaikan mengapresiasi kalian semuanya. Alhamdulillah untuk hasil analisisnya, presentasinya Ustaz sampaikan bagus semuanya, insya Allah bagus semuanya. Catatannya yang pertama, kalau seandainya ada yang presentasi, biasakan untuk mengapresiasi sebelum menyampaikan pertanyaan. Contoh saya bertanya, saya akan bertanya apa yang telah disampaikan oleh kalian di depan sudah bagus, sudah luar biasa. Namun ada pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Gitu ya. Contoh mengapresiasi, belajar mengapresiasi orang lain. Yang kedua terkait dengan isi, semuanya alhamdulillah sudah baik dan sudah bagus. Ada beberapa hal yang mesti diluruskan. Contoh, aturan di sekolah, norma apa kalau seandainya ada seorang anak yang cuek ataupun tidur ketika guru menjelaskan? Pelanggaran norma apa? Kesopanan atau hukum? Kalau hukum berarti harus ada aturan yang tertulis yang mengatakan tidak boleh tidur ketika belajar. Ada nggak aturan tertulis seperti itu? Ada?
berarti itu adalah norma hukum. Ada sanksinya? Apa sanksinya? Berarti itu betul fix, itu norma hukum. Karena ada aturan tertulis, kemudian ada sanksinya. Kalau tidak ada aturan tertulis dan tidak ada sanksi secara langsung seperti itu, berarti itu norma kesopanan. Sanksinya dikucilkan, gitu ya. Paham tuhnya? Kemudian terkait dengan sanksi dalam hukum bernegara. Jadi sanksi itu selain yang betul tadi disampaikan, ada sanksi denda, kemudian ada hukuman berupa kurungan tambah penjara. Dan jadi ada pelanggaran ringan, itu maksudnya pelanggaran lalu lintas biasanya, ataupun tindak pidana ringan, istilahnya tipiring. Itu sanksinya adalah denda atau kurungan. Kurungan itu adalah bentuknya beda dengan penjara. Yang selanjutnya, kalau seandainya melakukan pelanggaran berat bisa dipenjara. Penjaranya bisa sampai dengan 5 tahun, 6 tahun, paling tinggi 15 tahun atau seumur hidup. Yang terakhir adalah hukuman mati. Biasanya adalah pelaku penyelundupan sabu-sabu, pasti itu dihukum mati. Baik, semuanya alhamdulillah sudah baik, sudah bagus evaluasinya. Kemudian tolong kalian simpulkan, apa kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Oh, ini refleksi. Apa kalian cukup menyenangkan pembelajaran pada kali ini? Menyenangkan ya. Karena kalian gak pada tidur. Semuanya aktif semuanya, alhamdulillah. Kesimpulan dulu lah. Ada yang mau menarik kesimpulan? Silahkan sampaikan. Cung. Simpulkan. Habibi lagi? Masa harus pakai lagi? Ada yang lain? Kesimpulan? Coba Habibi. Jadi kita dari memahami tentang norma-norma hukum, norma agama, norma sosial, norma kesopanan. Betul. Kita akan mengimplementasikan itu semua norma itu. Bagus. Kasih bagus buat Habibi. Bagus. Betul Habibi. Jadi kita antum semuanya sekarang lebih paham apa yang dimaksud dengan norma. Ada norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, ada norma kesopanan. Kemudian kenapa begitu pentingnya norma hukum diberlakukan di lingkungan? Karena yang pertama adalah supaya tidak terjadi kekacauan, supaya terjadi ketertiban. Betul, supaya mengikat orang-orang supaya tidak melakukan sebuah pelanggaran. Betul yang dikatakan oleh Jul, apa Jul tadi itu Jul? Kenapa pentingnya norma hukum ditegakkan? Agar hidup ini tertib, Harmonis. Kenapa norma hukum ditegakkan? Supaya hidup ini bisa terjadi harmonis, tertib, aman dan nyaman. Kalau norma hukum tidak ditegakkan, akan terjadi hukum rimba. Hukum rimba itu yang kuat yang menang. Helga yang paling besar itu yang akan menang. Yang paling menderita adalah Wilson. Kalau hukum rimba ditegakkan sama Ajril. Yang paling berkuasa Helga, Habibi, Mubararadak, Faujan. Itu kalau hukum rimba yang ditegakkan. Paham tuh? Baik anak-anak sekalian, untuk pembelajaran pekan depan, insyaallah itu penegakan norma masih di kajian norma. Oke, refleksi tadi udah ya. Refleksinya apa? Cukup menyenangkan pembelajaran kali ini. Anak-anak cukup sekian. Mari sama-sama kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih bagus buat kalian semuanya. Bagus, Mas.